Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanang Dwi Suprapto. Sampai bertemu kembali di channel RTA TV. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Tuhan semesta alam, tetap sehat, semangat, berpikir positif, sehat selalu. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini adalah masih di bulan Juli 2021. Insya Allah tidak lama lagi kita umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentu ada beberapa rangkaian ibadah yang akan dilakukan oleh umat muslim selama Hari Raya Idul Adha tersebut. Antara lain adalah sholat Id, sholat berjamaah Idul Adha, dan pemotongan hewan kurban. Nah, pertanyaan adalah apakah kegiatan-kegiatan keagamaan ini bisa dilakukan pada saat kita semuanya di dunia ini menghadapi pandemi COVID-19, virus corona yang masih belum berakhir dan bahkan belakangan cenderung kasus barunya meningkat, sehingga pemerintah Indonesia telah memberlakukan sebuah program yang disebut dengan PPKM, protokol kesehatan program penerapan protokol kesehatan mikro sampai di level atau di tingkat RT dan RW. Banyak dari kalangan umat muslim termasuk pengurus masjid dan mushola yang bertanya-tanya bagaimana dan apa solusinya jika pelaksanaan kegiatan ibadah itu kemudian tidak bisa dilaksanakan atau bahkan mungkin separuh bisa dilaksanakan. Saya hari ini mencoba menjelaskan sedikit tentang aturan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2021 selama dalam kondisi PPKM darurat, di mana semuanya wajib menerapkan protokol kesehatan. Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Komas pada tanggal 21 Juni 2021 telah mengeluarkan surat edaran yang intinya adalah mengatur pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Aturan-aturan tersebut adalah antara lain: 1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid atau mushola dengan ketentuan yang pertama adalah dilaksanakan secara terbatas, ya, paling banyak 10% dari kapasitas masjid dan mushola. Maksudnya adalah terbatas paling banyak 10% jamaah, ya, dari masjid atau mushola tersebut, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian pada saat malam takbiran itu pun harus mempertimbangkan bahwa kegiatan takbir keliling itu adalah dilarang. Ya, dilarang kenapa? Adalah untuk mengantisipasi keramaian dan kerumunan.
Berikutnya, kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musola. Aturan yang kedua, ini berkaitan dengan sholat hari raya Idul Adha yang tepatnya nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah, baik yang dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid musola. Dengan aturan main adalah bahwa di daerah zona merah dan zona orange ditiadakan. Jadi sekali lagi, di daerah zona merah dan zona orange ditiadakan. Aturan yang ketiga, sholat hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid musola hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar zona merah dan zona orange. Berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat. Aturan yang keempat, dalam hal sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan penyampaian khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit. Yang kedua, jamaah sholat hari raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jamaah. Selanjutnya, panitia sholat hari raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir. Selanjutnya, bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat hari raya Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid. Selanjutnya, seluruh jamaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sampai selesai. Setiap jamaah membawa perlengkapan sholat masing-masing, ya, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain. Khotib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khutbah hari raya sholat hari raya Idul Adha. Aturan selanjutnya adalah seusai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan kurban. Ya, ini berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Maka diatur agar memperhatikan ketentuan. Ya, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban. Ya. Aturan berikutnya, pemotongan hewan kurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan Ruminaisa atau RPHR. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pecacahan daging, dan pendistribuan daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian. Kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban. Pendistribuan daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. Selanjutnya, panitia hari besar Islam atau panitia sholat hari raya Idul Adha sebelum menggelar sholat hari raya Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid mushola wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru COVID-19 di suatu daerah, pelaksanaan surat edaran yang disampaikan oleh Menteri Agama akan disesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya, pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran yang saya bacakan tadi secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Nah, demikian aturan yang telah disampaikan lewat surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia untuk bisa menjadikan panduan bagi umat muslim di Indonesia yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2021. Selanjutnya terkait dengan fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan cara penyembelihan hewan kurban pada saat Idul Adha tahun 2021. Majelis Ulama Indonesia menyarankan umat Islam tetap menjaga kebersihan dan kesehatan selama penyelenggaraan Idul Adha tahun 2021. Penyembelihan hewan kurban jangan sampai menjadi sarana penularan virus, ya. Ini yang paling penting, ya. Kemudian fatwa MUI yang bisa jadi pedoman penyelenggaraan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2021 tahun ini adalah yang pertama, fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID-19. Yang kedua, fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada saat wabah COVID-19. Adapun cara penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini, tahun 2021, bawah MUI mengeluarkan penerapan beberapa poin, yaitu cara penyembelihan hewan kurban yang diharapkan dapat mencegah peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Ada 11 cara. Yang pertama, ibadah kurban adalah jenis ibadah yang memiliki dimensi sosial, sehingga perlu dioptimalkan untuk dapat membantu penanggulangan COVID-19 dengan menguatkan imunitas melalui
penyediaan gizi bagi masyarakat, terutama yang terdampak COVID-19. Untuk itu pelaksanaannya harus dipastikan sesuai syariah dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Yang kedua, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan terhindar dari potensi penularan COVID-19. Yang ketiga, untuk pelaksanaan ibadah kurban, pengurus masjid dapat mengkoordinasikan pelaksananya dengan RPH dan tempat penyembelihan yang tidak mengundang konsentrasi jamaah. Yang keempat, pemerintah perlu menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban, serta menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan atau RPH sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal. Yang kelima, sesuai fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 tentang hukum pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan, pemerintah juga dapat mengoptimalkan manfaat daging kurban untuk kemaslahatan umat yang terdampak COVID-19 dengan memfasilitasi pengolahan seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya, serta didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan. Selanjutnya, MUI juga menyarankan beberapa cara untuk penerapan protokol kesehatan saat penyembelihan hewan kurban tahun ini. Protokol kesehatan dapat mencegah dan meminimalisir potensi penularan COVID-19. Berikut caranya. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak fisik atau physical distancing dan meminimalisir terjadinya kerumunan. Yang kedua, selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik atau physical distancing, kemudian memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima dan sebelum pulang ke rumah. Selanjutnya, penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerja sama dengan rumah potong hewan dengan menjalankan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Selanjutnya, dalam hal ketentuan yang sebelumnya jika tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan. Selanjutnya, pelaksanaan penyembelihan kurban bisa dioptimalkan keleluasaan waktu selama 4 hari mulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Selanjutnya, pendistribuan daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan penyembelihan hewan kurban. Demikian beberapa hal penting terkait dengan penyelenggaraan aturan yang diberlakukan terkait dengan sholat hari raya Idul Adha dan cara-cara melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha tahun 2021 ini, di mana kita semua tahu wabah pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan ada kecenderungan kasus barunya terus meningkat. Demikian, semoga paparan ini bisa menjadi masukan bagi kaum muslimin, panitia kurban, DKM masjid di Indonesia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.